Ini dia rahasia bagaimana kamu bisa menjadi seorang problem solver yang unggul. Simak tips ya berikut ini. Menurut World Economic Forum, salah satu skill yang dibutuhkan oleh seseorang di dunia kerja saat ini adalah bagaimana dia seorang menjadi inovator dan seorang yang bisa menjadi complex problem solver. Nah, kata kuncinya adalah problem solver, di mana seseorang yang bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan solusi-solusi yang ciamik, solusi-solusi yang bagus, itu yang akan dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi seorang problem solver yang baik? Setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang problem solver yang baik. Pertama adalah teman-teman harus bisa melakukan riset, mencari sumber permasalahan dengan baik juga. Nah, riset ini bisa dilakukan dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban root cause dari sebuah permasalahan. Contohnya, kenapa sih dia telat mulu? Lah, ditanya tuh, kenapa kamu telat? Oh, bangunnya kesiangan. Kenapa kamu bangun kesiangan? Oh, saya nonton film hingga larut malam. Kenapa kamu nonton film tersebut hingga larut malam? Oh, saya senang dengan ceritanya. Nah, kenapa kamu senang ceritanya tapi tidak bisa membagi waktu dengan baik karena besoknya kerja? Oh iya, mohon maaf, saya hari ini tidak bisa menahan rasa keingintahuan di satu hari tersebut. Rasa itu yang harus diperbaiki ya, dan ataupun diberikan advice supaya dia tidak melakukan hal tersebut, supaya tidak telat lagi masuk ke dalam kantor. Nah, banyak lagi permasalahan, contohnya sales yang menurun ya, ataupun klien yang sudah mulai berpergian, tidak loyal lagi ya, atau juga murid yang tidak bisa belajar yang baik. Kita cari root cause-nya apa. Nah, setelah mengetahui risetnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan brainstorming. Nah, brainstorming yang baik adalah dengan menggunakan yang namanya matrix priority. Nah, saya akan jelasin bagaimana sih priority matrix tersebut. Yang pertama, matriks ini terbagi atas 4 kuadran. Kuadrannya terbagi atas impact dan juga effort. Ada yang namanya high impact, ada yang low impact, ada yang namanya low effort, ada yang namanya high effort. Nah, solusi yang paling diinginkan oleh seseorang dalam menjawab sebuah permasalahan adalah solusi yang low effort, that means high impact, disebut dengan quick wins. Quick wins ini adalah hasil yang perlu diproduksi oleh seseorang problem solver untuk menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Sedangkan untuk impact yang besar juga memerlukan effort yang besar, disebut dengan major projects. Nah, untuk case seperti ini, biasanya major project membutuhkan dana yang lebih besar, membutuhkan investasi yang lebih tinggi, sehingga dia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Contohnya saja, ada suatu wahana permainan, dia mengalami penurunan pengunjung, dan ternyata wahana permainan tersebut mainannya itu saja. Nah, seseorang tersebut harus mengganti permainannya, ataupun harus menambah lahan dan membangun permainan baru yang lebih atraktif. Itu namanya major project. Kenapa? Karena dia harus melakukan investasi terhadap alat-alat dan juga investasi terhadap tanahnya. Kuadran berikutnya kita sebut dengan fills in. Fills in itu adalah sesuatu yang low impact tapi juga low effort. Dikerjainnya juga nggak susah-susah banget, tapi bisa menjadi salah satu solusi yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fills in ini ciri-cirinya tidak membutuhkan biaya yang besar karena effortnya juga kecil, namun tetap memiliki impact walaupun kecil. Nah, kuadran yang terakhir, dan jangan sampai teman-teman melakukan ini sebagai seorang problem solver yang unggul, yaitu thankless project. Artinya, sesuatu yang dilakukan dengan effort yang besar tapi impact-nya kecil. Ini yang kita tidak inginkan. Effort besar, impact kecil. Effort besar, impact kecil, artinya biaya yang dikeluarkan besar, tenaga yang dikeluarkan juga besar, tapi impact-nya kecil banget, nggak ada ngaruhnya terhadap penyelesaian masalah. Kalau bisa, teman-teman, hindarkan semua thankless project dan jangan pernah melakukan yang namanya thankless project. Gunakan dengan sebijak mungkin solusi-solusi, ide-ide solusi. Setelah priority matrix dilakukan, brainstorming juga dilakukan, kita analisis dulu jawaban-jawaban yang masuk. Mana nih ide-ide yang masuk dalam quick wins dan juga fills in yang bisa kita jalanin dulu, dan mana major project yang untuk dilakukan budgeting di tahun-tahun berikutnya ataupun untuk perencanaan pembangunan di tahun-tahun berikutnya dalam jangka panjang. Setelah dapat, kita putuskan, gunakan decision making. Kita putuskan, kita nilai mana good things dan bad things-nya, parameter apa yang menjadi pilihan kita, dan akhirnya kita rankingkan, keluarlah decision making, jawaban atas solusi sebuah permasalahan yang berat tersebut. Nah, saya punya contoh kasus buat teman-teman selesaikan di rumah. Ini adalah contoh kasus sebuah wahana permainan di mana dia mengalami penurunan pengunjung dari tiap tahunnya, bahkan setiap tahunnya dia mengalami penurunan di waktu-waktu libur nasional. Di tanggal-tanggal merah dia juga penurunan pengunjung. Ada setidaknya 2 permasalahan dari wahana permainan tersebut. Yang pertama
pertama, gamenya sudah tidak lagi menyenangkan. Yang kedua, waktu tunggunya terhadap suatu permainan wahana yang menyenangkan tersebut lama sekali ya. Jadi orang ngantri panjang. Nah, teman-teman coba gunakan langkah-langkah problem solving yang tadi saya berikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau teman sudah dapat, silakan komen di bawah apa quick wins dan juga fills in serta major project yang teman-teman bisa berikan untuk solusi permasalahan tersebut. Itu dia tips dan trik bagaimana kamu untuk bisa menjadi problem solver yang baik. Ikutin langkah-langkahnya dan kamu bisa memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih dan jangan lupa ikutin tips dan trik berikutnya di Ingatan Gajah dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.